Saya heran ya Bapak Ibu ya, kok banyak sekali ya orang-orang yang kasih edukasi informasi di media sosial ini mengatasnamakannya pendamping tani, mengatasnamakan punya ilmu tentang pertanian, mengatasnamakan praktisi pertanian, mengatasnamakan PPL dan lain sebagainya. Memang orang-orang yang kasih edukasi dan informasi pertanian itu ada yang pintar, ada yang cerdas, ada yang berkompeten juga. Tetapi banyak sekali yang abal-abal, begitu ya. Nah, celakanya Anda menyaksikan konten-konten atau video-video informasi yang dari orang yang abal-abal, yang mengatasnamakan jabatan tadi. Seperti itu ya. Oh, saya pendamping tani, saya praktisi, saya macam-macam seperti itu. Padahal dia sendiri dungunya bukan main. Seperti dia lebih bodoh dari Bapak Ibu semua, ya. Itu bahasanya. Jadi dia yang kasih edukasi itu seolah-olah paham, pintar, mengerti seluk-beluk ilmu pertanian. Tapi sebenarnya dia itu lebih tolol daripada Bapak Ibu semua. Begitu ya, lebih bodoh. Bagaimana dia bodoh dia mengajari Bapak Ibu? Seperti itu ya. Begini, sering mereka mengatakan bahwa kita ini harus mandiri. Kita ini harus berhenti menggunakan pupuk sintetis yang biasa disebut dengan pupuk kimia, ya. Namanya itu pupuk sintetis. Urea, Ponska, NPK, itu semua pupuk sintetis. Kita nggak bisa bilang dia pupuk kimia, ya. Karena pupuk tai kambing, tai sapi, limbah organik itu juga pupuk kimia. Apa yang organik di muka bumi ini? Organik itu konteksnya adalah hidup. Jadi kalau Anda bikin pupuk organik cair, POC, atau pupuk organik padat, Anda buat dari bahan organik, dari makhluk, dari sayuran yang hidup, dari hewan yang hidup. Tetapi setelah dia jadi menjadi kompos, dia itu bahan kimia. Karena nanti ketika diberikan kepada tanaman, yang tanaman makan kimianya saja, organiknya tinggal di tanah. Seperti itu ya. Yang tanaman makan dari tai kambing, tai sapi, kompos, atau POC, yang tanaman makan hanya kimianya saja. Sedangkan sisanya yang organik itu jadi tai, jadi ampas. Tinggal di tanah, tanaman nggak butuh dia. Jadi makanya saya bilang yang membedakan hanya sintetis ya dan organik dari makhluk hidup. Tetapi dua-duanya pupuk kimia juga. Itu kan ilmu-ilmu sederhana yang harusnya mereka tahu. Stop menggunakan pupuk kimia, pupuk sintetis. Nanti petani rugi seolah-olah dijajah apa segala macam bahasanya. Anda ditakut-takuti oleh orang tolol. Begitu ya. Kenapa saya bilang mereka ini bodoh? Karena begini. Anda beli bibit hibrida. Beli bibit unggul, ya. Beli bibit F1 filial 1 atau turunan pertama. Kalau Anda beli bibit hibrida, otomatis harus dikawinkan dengan pupuk sintetis atau pupuk kimia yang Anda bilang itu. Itu satu komponen atau satu paket. Contohnya apa? Contohnya Anda beli motor, Honda Beat misalnya, motor metik ya. Anda beli motor di dealer Honda, tetapi suku cadangnya Anda pakai kayu. Bagaimana bisa? Bahan bakarnya Anda pakai air. Oke, kita beli motor elektronik deh. Mesin, tetapi kita nanti pakai bahan-bahan yang organik. Kita pakai kayu deh. Kalau ada busi yang rusak atau ada spare part yang rusak, kita ganti dengan organik. Lo gimana otaknya itu? Ya, itu bodoh. Makanya saya bilang itu lebih bodoh lagi mereka daripada Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tahu virus corona? 2019 itu virus corona, kita semua terkena dampaknya ya. Virus corona itu belum ada, vaksinnya dibuat dulu. Begitu, vaksin corona diciptakan dulu obatnya, baru virusnya keluar belakangan. Supaya apa? Supaya produk ini laku. Begitu ya. Jadi jangan polos dan bodoh menganggap bahwa corona ada dulu baru virus datang seolah jadi pahlawan. Itu mafianya begitu, Bapak Ibu. Nah, mafia bibit ini juga sama, begitu. Jadi saya ngomong mafia-mafia ini supaya Anda jangan bilang saya ini oh dia pro kimia, oh dia pro pupuk kimia, dia pro. Ada urusan apa saya sama itu? Saya juga nggak punya pabrik kok. Begini, bibit itu ya belum ada, bibit hibrida itu belum ada, ya. Dibuatlah dulu pupuk sintetisnya, urea, ponska, ZA, dibuat dulu itu, ya. Setelah dibuat itu baru mereka menciptakan apa tanaman yang memakan ini, begitu. Paham sampai di sini? Setelah pupuknya jadi, pupuknya nggak bisa dijual. Kalau dijual Anda mau beli pupuk kimia untuk apa? Orang-orang sementara berorganik, seperti itu, menggunakan bibit lokal, ya, open polinasi. Bibit dari nenek moyang kita turun temurun, ya. Nggak perlu pupuk kimia. Makanya Anda tanya, dulu kenapa petani dulu tidak menggunakan pupuk kimia kok subur-subur aja? Karena mereka memakai bibit open polinasi, bibit turunan, seperti itu ya. Umurnya lebih panjang, panennya lebih lambat, buahnya lebih kecil, tumbuhnya tidak seragam, tetapi dia bisa survive. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak maksimal, tetapi dia bisa survive dan bertumbuh bahkan berbuah, begitu ya. Itu dulu. Nah, setelah mereka menciptakan pupuk sintetis ini, baru mereka menciptakan bibit. Ya, jadi ketika bibit ini dijual, Anda membelinya, misalnya satu pohon bisa 1,2 kilo untuk cabai, satu pohon Anda bisa panen 1,4 kilo. Terdengar sangat menggiurkan kan? Selama ini kita tanam cabai open polinasi, cabai lokal, paling cuma 600 gram per pohon, ya, 500 gram per pohon atau 700 gram per pohon, setengahnya. Anda bisa menaikkan hasil panen 2 kali lipat dengan menggunakan bibit ini. Panennya lebih cepat,
hasilnya lebih besar, buahnya lebih seragam, umurnya lebih pendek. Tetapi dia punya kekurangan, dia rakus pupuk. Makanya kita siapkan pupuknya. Jadi mafianya itu jalanin dulu bibitnya, lalu Anda mulai komplain, kenapa bibitnya nggak tumbuh dengan baik? Kenapa kok buahnya sekecil? Kenapa kok bunganya rontok? Kenapa kok dia kerdil, Pak? Nah, baru solusi pupuk keluar. Anda harus pakai pupuk ini. Karena mobil Anda solar, Anda tidak bisa pakai minyak tanah. Begitu ceritanya, ya. Makanya itu semua sudah disetting. Jadi kalau Anda pemahamannya nol, buta, gelap gulita, nggak paham apa-apa, ya, dungu, tolol, bodoh, bebal, Anda kasih edukasi seperti itu. Kalau petani yang pemula atau amatir atau petani yang tingkat kecerdasannya itu baru pemula, ya, belum mengetahui apa-apa tentang pertanian, dia iya-iya aja. Tetapi kalau petani-petani senior, orang-orang yang paham, kamu mau ngomong begitu saja, orang udah tahu ini tolol dia. Kasih informasi bodoh begitu. Makanya tontonannya sepi. Makanya informasinya nggak rame. Makanya orang komentar negatif banyak. Ya iya, karena apa? Karena orang tahu petani kita, masyarakat kita ini ya, biar miskin tetapi IQ-nya masih bisa kita harapkan. Karena masih cerdas-cerdas lah, seperti itu. Tidak bodoh-bodoh banget lah masyarakat Indonesia ini, ya. Sekalipun petaninya di desa. Pintar, cuma akses informasi aja yang kurang. Tetapi untuk IQ mereka saya jamin, dan saya sudah survei, orang Indonesia itu jangan hitung dari IQ. Kalau IQ kita memang ya 78, tetapi bukan dihitung dari situ, ya. Kita pintar-pintar, kita cerdas-cerdas. Orang IQ 78 bisa sukses. Kita mau debat dengan cara apa? Dia IQ-nya 78, bahkan 75. IQ rendah, tetapi bisa sukses. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat dari standar IQ, ya. SQ, EQ, dan lain sebagainya. Sekarang begini, ya. Kalau Anda memutuskan untuk membeli bibit hibrida, berarti Anda sudah memutuskan untuk masuk dalam sistem. Ya, sistem itu apa? Sistem itu pestisida, pupuk kimia, dan juga bibit hibrida. Itu ada 3. Itu sistemnya. Ya, sistem ini tiga mata rantai ini berputar terus. Kalau Anda sudah masuk dalam satu sistem, otomatis Anda harus tergabung dalam semua sistem. Misalnya saya kasih contoh, Anda mulai membeli bibit hibrida, otomatis Anda sudah masuk dalam sistem mereka. Anda harus membeli pupuk kimia, Anda harus membeli pestisida kimia. Seperti itu. Karena sudah tersistem, ya. Itu sudah tersistem. Oke lah kalau misalnya pestisida seperti insektisida atau fungisida, Anda mau buat dari cara organik atau herbal, nggak masalah. Untuk mencegah, biayanya murah, ya. Untuk mengatasi mencegah, boleh. Tetapi untuk membunuh, ya, secara luas dan apa namanya? Jadi bedanya organik sama sintetis itu jumlah saja bedanya. Efektivitasnya rata-rata hampir sama. Misalnya kita bikin pestisida sendiri, insektisida untuk bunuh serangga, bisa. Dari bahan-bahan organik, Pak, bisa. Tetapi kita membutuhkan 1 kilo, baru bisa membunuh. Sedangkan sintetis hanya membutuhkan 10 mili. Itu bedanya. Sama-sama membunuh bisa, sama-sama membunuh. Organik pun bisa membunuh hama. Tetapi masalahnya jumlah. Nah, itu sistem. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah membeli bibit, dalam hal ini hibrida, F1 yang rakus pupuk, maka pupuknya harus sintetis. Tidak bisa kita beli hibrida yang rakus pupuk, lalu kita keluar dari sistem, kita pakai organik. Itu konyol, begitu ya. Gajah makan 100 kg rumput. Anda kasih gajah 1 gram rumput. Gajahnya kenyang, malah mati. Ya, Anda kalau mau kasih 1 atau 10 gram rumput, jangan pelihara gajah, tetapi pelihara kelinci. Karena 10 gram untuk kelinci. Itu sama dengan Anda mau pakai perawatan pemupukan organik, tapi cabenya cabai industri. Kalau Anda mau pakai bahan organik itu, pakai cabenya lokal atau open polinasi. Itu yang benar. Jadi kalau mau kasih informasi yang cerdas, ya, bilangnya begini. Ya, ini kan saya jadi ajari kalian yang katanya hebat-hebat ini. Bilang ke petani itu begini bahasanya. Biar nanti dari orang awam sampai profesor, kalau dengar bahasa begini juga dia ngangguk. Oh, pintar nih orang ngomongnya. Gitu, ya. Kalau Anda mau menggunakan pupuk organik, kalau Anda mau memutus mata rantai untuk ketergantungan terhadap pupuk sintetis, pupuk kimia, maka komoditi yang Anda tanam harus lokal sifatnya, atau open polinasi. Bibit tanaman yang turun-temurun, yang sudah beradaptasi di lingkungan ratusan tahun, sudah beradaptasi dengan mikroba tanah akarnya, bahkan sudah bersimbiosis dengan mikroba. Jadi dia tetap survive, tumbuh dengan baik. Sudah beradaptasi juga dengan hama, kutu. Bisa, Pak, cabai-cabai atau tomat atau terong atau padi atau jagung kita tanam yang lokal dari turun-temurun, terkesan jarang sekali diserang hama. Ya, karena mereka sudah membentuk gen R, gen resisten. Seperti itu, ya. Misalnya Bapak Ibu jalan kaki, tidak pakai alas kaki, jalan kaki saja, nyeker, kaki kosong. Satu hari pertama sakit kakinya, karena sudah terbiasa dengan kaki pakai alas kan, pakai sendal. Coba 1 bulan Anda jalan, mulai tidak terasa sakit lagi. Ya, 1 tahun Anda berjalan tanpa alas kaki, kaki mulai menebal. Kenapa telapak kaki kita mulai menebal? Karena dia melakukan regenerasi. Dia menyesuaikan dengan lingkungan. Sama dengan tanaman, makhluk hidup punya sifat itu.
Ya, ketika dia ditanam terus-menerus dengan lingkungan yang sama dan sama dan sama terus, dia akan beradaptasi, akarnya akan membangun relasi dengan mikroba. Ya, simbiosis mutualisme itu ya. Kemudian dia akan membentuk gen R. Hari ini kakeknya digigit, maka kakeknya menyampaikan pesan genetik kepada buahnya untuk keturunannya. Saya sudah diserang dan saya berhasil menciptakan antibodi sendiri, racun sendiri untuk melawan gigitan serangga ini, untuk melawan jamur ini, untuk melawan patogen bakteri ini. Dan kamu harus juga menghasilkan ini. Lalu mereka bermutasi. Oh, kakek saya sudah seperti itu, berarti saya juga harus menciptakan gen itu. Akhirnya gennya semakin kuat. Begitu hama lokal datang, sudah tidak mempan lagi. Tanaman sudah terlalu kuat. Seperti itu. Nah, tanaman hibrida tidak dilatih. Seperti itu. Tidak dilatih. Dia nanam aja, dia baru kenal dengan mikroba hari itu juga. Saat Anda pindah tanam 1 HST. Pindah ke potray semai saja, dia bingung ini apa. Karena dia dikembangbiakan di laboratorium. Dia dikembangkan di metode yang terkontrol. Lingkungan terkontrol. Lalu Anda tanam di desa Anda, gimana dia mau adaptasi? Seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau tanam hibrida, Anda beli bibitnya hibrida, filial 1 atau turunan pertama, maka pupuknya harus sintetis. Sedangkan kalau yang Anda tanam itu adalah bibit lokal, berarti Anda bisa menggunakan pupuk organik. Karena bibit lokal tidak respon ya, slow respon terhadap bahan kimia. Saya kasih contoh, Anda tanam bibit lokal, bibit kampung, terus Anda kasih pupuk NPK, nggak akan mempan. Dosisnya kecil boleh, tapi dosis besar, dosis sesuai dengan hibrida, 10 gram per 1 liter air, nggak mempan. Bingung, mau cara. Dia dilatih ratusan tahun untuk memanfaatkan unsur hara yang ada di tanah yang minim. Tanah yang miskin. Dia dilatih untuk memanfaatkan semua. Yang tadinya sedikit dia bisa manfaatkan. Dia dilatih untuk itu. Jadi ketika Anda kasih pupuk yang banyak, manja, padahal dosisnya sudah sama seperti dosis umum, dia kaget, kebanyakan katanya. Begitupun kebalikannya, Anda tanam bibit hibrida yang dia notabene-nya rakus akan pupuk, Anda kasih pupuk sekecil itu, dia kaget. Kok saya makannya dikit, gimana saya mau bertumbuh? Akhirnya stagnan, ya, stunting, kerdil, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi itu edukasi dan informasinya. Karena petani cerdas gini, Bapak Ibu pernah nggak ya mikir, duduk lalu ngopi, ngerokok lalu mikir, kok yang konyol-konyol begini, yang bodoh tolol begini, kok hanya kita, begitu ya? Kok hanya petani-petani menengah ke bawah, petani susah? Petani-petani, pengusaha, juragan saudagar, pengusaha pertanian, kenapa kok nggak konyol-konyol begini? Bapak Ibu bayangin ya, dia punya skala besar ya, pertanian skala perkebunan, beratus-ratus hektar. Kalau dia pakai metode kita, untung nggak dia? Ya untung. Ya iya kan, berapa ribu liter pestisida yang dia beli? Berapa ratus ton pupuk yang dia beli? Bayangkan, berapa ratus ton pupuk yang harus dia beli untuk perkebunan dia? Kalau misalnya dia bisa pakai organik itu dan tidak membeli ratusan ton itu yang miliaran harganya, ya dia untungnya besar kan? Tapi kenapa mereka nggak konyol? Karena mereka punya otak. Gimana saya beli bibitnya mahal? Bagaimana mungkin saya bayar pegawai sebanyak ini untuk merawat perkebunan saya? Gimana saya menjaga ekosistem kebun saya supaya tetap bagus, hasil produktivitasnya tinggi, agar saya bisa menjual ke dalam negeri maupun luar negeri? Gimana saya harus kasih dia pupuk organik yang itu miskin unsur hara? Lalu saya gagal panen, siapa mau tanggung jawab? Seperti itu. Itu murah, tapi dia nggak pilih. Anda pernah nggak berpikir itu? Ngapain Anda beli pupuk mahal-mahal? Pupuk sintetis, sampai impor segala macam. Pengusaha itu kan impor. Sampai segala macam dia impor. Seperti itu kan. Datang dengan kontainer tontonan itu. Untuk ditabur di lahannya dia. Kenapa dia nggak suruh pegawainya yang jumlahnya ribuan orang itu atau ratusan orang itu bikin kompos saja? Kenapa mereka nggak bikin begitu? Pernah mikir nggak Anda? Karena mereka nggak bodoh. Begitu. Mereka mau kaya. Kalau kita mau coba-coba. Itu bedanya petani menengah ke bawah dengan menengah ke atas. Petani menengah ke atas dia sudah berpikir bahwa saya bertani untuk kaya, untuk investasi. Loh kalau Anda tanam untuk cari keringat, jogging aja. Semua orang berusaha, bertani, berkebun, bercocok tanam untuk kaya. Kaya dalam hal apa? Bisa menyekolahkan anak, bisa membangun rumah, bisa beli mobil deh. Seperti itu untuk jalan-jalan dengan keluarga hari libur. Bisa enak hidupnya. Orang bertani kan gitu, iya kan? Mana ada orang bertani cari keringat? Ngapain bertani? Lari pagi aja, lari sore, jogging. Udah itu, udah keringat itu. Seperti itu kan. Nah kalau Anda berpikir ya, berpikirnya menengah ke bawah, Anda nggak akan sukses. Anda bertani, terus anak Anda melihat, bapak saya bertani lalu miskin. Ngapain saya bertani? Itu teman saya, ya, bapaknya kerja di kantor ini, di dinas ini, bisa beli motor, bisa beli mobil, ya saya ikut sana saja. Akhirnya Anda mau bujuk dengan 1000 bahasa pun, anak Anda, anak kita itu nggak akan meneruskan bidang kita, pertanian kita, padahal lahan sudah kita siapkan. Mereka nggak akan mau bertani. Lah kita miskin kok, susah kok. Dia mau apa, anak-anak kita mau susah kayak kita? Kan konyol. Tapi kalau Anda rubah mindsetnya, ya, mulai berpikir seolah-olah Anda itu adalah petani menengah ke atas.
Saya geser semua yang konyol-konyol, saya stop mengkonsumsi informasi yang tolol-tolol, saya mulai fokus pada informasi yang berkompeten, informasi yang membuat saya maju, yang membuat saya makmur, membuat saya kaya, yang realistis, yang logis, seperti itu ya. Ini saya belum singgung nih, yang tolol-tolol yang lain. Ya, bodrek dikasih ke tanaman, micin dikasih ke tanaman, ya, apalagi paracetamol dikasih ke tanaman, Yakult dikasih ke tanaman, semua dikasih, seperti itu ya. Anda pernah bayangkan nggak pengusaha pertanian yang sukses, ya, dia petani tapi sukses, dia pakai barang-barang bodoh begitu nggak? Nggak, Pak, kayaknya nggak deh, kayaknya mereka nggak separah itu deh. Nah, siapa yang mengkonsumsi ketololan itu? Menengah ke bawah, seperti itu. Coba aja. Makanya kalau Anda lihat komentar-komentar dimanapun selalu orang bilang begini, ada orang yang nanti masuk di komentar begini, coba aja Anda praktekkan itu di lahan Anda 10 hektar, coba saya mau lihat. Seperti itu, ditantang begitu. Kenapa dia bilang, dia komentar begitu? Karena dia punya lahan 10 hektar. Dia nggak mungkin konyol begitu, makanya dia komen begitu. Itu penafsirannya, ya. Coba aja lu aplikasikan ke lahan lu 30 hektar. Coba, saya mau lihat. Nah, berarti dia punya lahan 30 hektar. Dia mau kau jadi korbannya. Anda sendiri pun punya lahan gini. Anda itu, Bapak Ibu, saya tidak salahkan Anda juga, ya. Yang saya salahkan itu tolol-tolol yang kasih informasi. Begini, Anda itu kalau punya lahan, ya, 20 meter kali 20 meter, kecil, coba-coba pasti Anda berani. Iya kan? Anda petani lahan kecil, petani udang, kita nggak usah munafik segala macam. Data ya survei satu Indonesia ini petani rata-rata punya tanah itu di bawah 1 hektar. Di bawah 1 hektar rata-rata petani ini. Udah nggak usah ngeles lagi, itu fakta. Jadi Anda jangan beberapa persen saja yang punya di atas 5 hektar. Seperti itu. Kita ini petani kecil semua, seperti itu ya. Kalau kita punya lahan tidak sampai 1 hektar, setengah hektar saja ya. Kita mau coba barang-barang tolol begitu bisa. Kita masih berani. Anda pun masih berani pakai bahan-bahan begitu. Sekarang saya balik, kalau Anda punya lahan 10 hektar. Anda punya lahan 10 hektar, karyawannya 100 orang, harus Anda gaji tiap bulan, biayanya besar, ya. Terus Anda coba begitu, berani? Kan gak mungkin berani, sekarang baru Anda ngeh kan? Oh iya ya. Anda yang termasuk menggunakan bahan-bahan tolol itu, mengikuti informasi-informasi dungu itu, yang Anda sekarang praktek, menggunakan tolol-tolol itu, coba sekarang Anda berpikir. Iya kan? Jadi ngeh sekarang kan, otaknya kebuka kan? Nah itu, saya tugasnya membuka otak orang. Jadi Anda, iya ya, kan saya lahannya kecil, makanya saya coba. Coba kalau saya punya lahan skala besar, skala industri, saya nggak mungkin coba. Ya iya, Anda nggak mungkin coba. Makanya komentar negatif di konten-konten tolol itu begitu. Coba aja kamu aplikasikan itu di lahan 10 hektar. Karena apa dia komen begitu? Karena dia punya lahan 10 hektar dan orang yang memiliki lahan 10 hektar itu menengah ke atas. Otaknya sudah pintar, sudah cerdas. Bukan manajemen tanaman lagi dia kelasnya, manajemen orang gitu ya. Manajemen tanaman udah lulus, urus tanaman udah lulus dia, sampai impor-impor, kirim ke luar negeri ya. Dia udah lulus urus tanaman, gak usah ajari dia masalah tanaman, sudah kebal, sudah pintar banget. Sekarang tugas dia manajemen pegawai yang merawat tanaman dia, karena karyawan di situ nggak tahu tanaman. Tugasnya manajemen karyawan, itu levelnya. Nah Anda bertani masih manajemen tanaman terus, coba ini, coba itu, coba ini, yang coba semua itu tolol semua. Seperti itu. Akhirnya usia habis, ya, umur habis gak terasa, anak sudah besar, disuruh melanjutkan, bingung anaknya. Tanaman gak beres-beres, lahan gak beres-beres, hasil gak beres-beres. Hidup Anda habis dengan coba-coba, begitu ya. Ini kan sudah gampang, bibit sudah ada, tidak perlu Anda bikin pemurnian lagi, 7 tahun, tidak perlu, tinggal beli datang. Pupuk tidak perlu Anda kumpulkan keluarga besar Anda, patungan uang bikin pabrik, gak usah, ribet, uang juga gak cukup nanti. Pabrik sudah ada, pupuk sudah ada, tinggal beli pakai. Gini Bapak Ibu ya, saya kasih sebelum menutup video penjelasan ini, begini. Bapak Ibu coba pikirkan, hitung matematika, ini matematika standar, semua pasti bisa menghitung, matematika dasar. Begini, kalau orang beli bibit, ya, beli bibit di toko pertanian, pabrik, lalu dia beli pupuk kimia, sintetis, kemudian dia beli pestisida kimia, sintetis, bibit kimia, pupuk kimia, pestisida kimia, dia beli itu tiga bahan itu, lalu dia mulai bertani. Kalau dia nggak dapat untung atau dia rugi, ini barang masih ada sampai sekarang nggak? Barang-barang 3 ini masih ada beredar nggak? Masih dibeli orang nggak? Ya nggak mungkin dibeli, karena harganya nggak worth it, harganya nggak sampai, nggak nutup. Hasil yang kita dapatkan begitu dijual nggak nutup operasional. Tetapi buktinya apa? Anda beli bibit hibrida, buahnya lebat. Anda beli pupuk, buahnya besar. Anda beli pestisida kimia, dia mencegah hama, membunuh hama seketika. Lalu Anda dapat untung. Makanya Anda terus beli. Tidak usah kita menjelek-jelekan produk. Saya juga nggak ada urusan sama produk-produk itu. Seperti itu ya. Saya tahu bahwa makan mie instan itu tidak baik. Tidak perlu Anda ajari saya cara menghindari mie instan. Tidak perlu. Monosodium glutamat, MSG, penyedap, pewarna, tidak perlu ajari saya. Kalau minum soda itu berbahaya loh buat tubuh kita.
Kalau minum zat-zat pewarna itu berbahaya loh. Makan siap saji seperti KFC, McD, junk food begitu, berbahaya loh untuk kita. Nggak usah ajari saya. Seperti itu. Saya tahu itu berbahaya. Tetapi apakah Anda tidak mengkonsumsi? Di kondisi-kondisi tertentu Anda makan dan Anda minum bahan-bahan itu. Sekalipun Anda tahu berbahaya. Jangan merokok. Rokok itu nanti berbahaya. Kita herbal-herbal saja. Hirup-hirup udara aja. Seperti itu. Ya kan gitu Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya menipu diri kita sendiri. Anda yang sementara mau sok-sokan itu, Anda sedang menipu diri Anda sendiri sebenarnya. Dan kalau Anda semakin berkuar-kuar soal itu, kita semakin ketawa. Karena apa? Karena gini, dia ngoceh soal organik ke tanaman, ya. Tetapi salah kamar itu yang pertama. Dia tanam apa, yang dikasih apa. Yang saya jelaskan tadi, pupuk lokal sama pupuk hibrida. Yang kedua, dia sakit, dia ke dokter. Sampai di dokter kasih obat kimia. Dia minumlah obat kimia. Iya kan? Nah, jadi kalau Anda sakit ke rumah sakit, disuntik semua obatan kimia, Anda mau. Kenapa Anda nggak tumbuk-tumbuk daun? Kenapa nggak tumbuk-tumbuk daun? Saya tanya. Ya, gimana Pak? Saya udah sakit, nanti herbal nggak mungkin mampu mengatasi penyakit saya. Ya iya, mana bisa. Tuh tahu. Lah kalau Anda tahu begitu, jadi begini, kita berherbal itu boleh, bagus. Di kondisi apa? Kita berkimia itu bagus, di kondisi apa? Bukan kita sapu rata. Dijajah, siapa yang jajah kalian? Seperti itu. Kalian beli sendiri kok. Seperti itu kan. Oh, rokok menjajah saya. Rokok itu penjajahan, begitu ya. Emang rokok suruh maksa todong dengan golok di leher, harus beli. Anda sendiri yang ke warung beli sendiri, hisap sendiri. Terus katanya penjajahan, gimana? Seperti itu ya. Jadi lebih pintarlah dikit. Seperti itu. Kalau mau kasih edukasi informasi ke petani, stop menggunakan pupuk kimia, stop menggunakan bahan-bahan yang beresidu kimia. Karena di samping mahal, kita petani harus menekan biaya, ya, dan lain sebagainya yang jelek-jelek. Anda harus kasih alternatif. Kalau mau stop, tanamnya bibit ini, begitu ya. Jangan-jangan juga nggak tahu semua ini terstruktur atau dalam satu ikatan jaringan, seperti itu. Nah, udah tahu sekarang kan? Nah, lain kali kasih informasi begitu, biar channelmu rame, orang nggak ada komentar negatif, orang pintar, orang anggap kamu pintar. Jangan habis nonton video kamu orang bilang, oh dia lebih tolol lagi dari saya. Seperti itu ya. Oke, tetaplah belajar dan tetaplah belajar.